Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 6 pedang, terus 1 pedang, King of Wands, The Sun, 3 tongkat, The World, Knight of Cups, 5 tongkat, dan kartu 8 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya past, present, and future. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 6 pedang nih. Oke, jadi ceritanya Capricorn, beberapa dari kalian sekitar bulan Mei kemarin memang lagi fokus banget ya untuk mengejar tujuan sambil lebih berpikir tenang ya. Jadi memang pikiranmu cukup tenang akhir-akhir nih. Misalnya mungkin mampu berpikir tenang ketika mengambil keputusan ya, mampu berpikir tenang untuk mengatasi masalah, untuk mengejar target, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan ya selama bulan Mei. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 1 pedang. Jadi artinya pikiranmu sangat jernih ya akhir-akhir ini. Mampu berpikir jernih, melihat dengan lebih jernih ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian ya. Misalnya mungkin mampu berpikir jernih untuk mengatasi masalah, untuk mengambil keputusan, dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan kejernihan pikiranmu juga Capricorn ya, 1 pedang. Oke, di bawahnya lihat ada kartu King of Wands, si Raja Tongkat ya. Jadi artinya memang ada semangat tinggi ya untuk mengejar ambisi dan target masing-masing nantinya akhir-akhir ini ya selama bulan Mei. Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk bekerja, mencari uang ya, semangat untuk mendekati seorang, mungkin lagi semangat untuk mengejar impian dan ambisi masing-masing ya. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, ini sudah terjadi sekitar bulan Mei yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni ya. Kartunya The Sun, 3 tongkat, dan The World. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, kartu The Sun melambangkan unsur kejelasan. Jadi sepertinya ya untuk bulan Juni memang ada yang akan menerima sebuah kejelasan baru ya. Jadi fakta dan kebenaran akan muncul ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Ya, cukup bagus energinya ya. Jadi mungkin ada yang akan menerima kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 3 tongkat yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi untuk bulan Juni memang ada bentuk kerja keras besar Capricorn yang akan kamu lanjutkan gitu ya. Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mencari uang, kerja keras untuk mengejar target, dan lain-lain. Jadi kira-kira target apa yang akan kamu kejar di sini ya, 3 tongkat. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The World yang melambangkan siklus yang telah rampung ya. Jadi untuk bulan Juni memang ada juga yang sangat fokus untuk merampungkan sebuah siklus dan permasalahan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira masalah apa yang perlu dirampungkan nantinya Capricorn. Misalnya mungkin lagi merampungkan urusan keluarga, merampungkan soal pekerjaan, soal keuangan, dan lain-lain ya selama bulan Juni. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan depan ya. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli. Kartunya Knight of Cups, 5 tongkat, dan 8 pedang. Oke, ya, jadi ceritanya untuk bulan Juli nanti memang ada yang akan fokus untuk mengejar tujuan sambil lebih mempergunakan intuisimu ya. Jadi silakan gunakan intuisimu untuk melangkah maju ke depan sekitar bulan Juli yang akan datang. Jadi kira-kira apa targetmu di sini Capricorn ya? Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin ataupun konflik batin ya. Jadi hati-hati untuk bulan Juli memang ada sedikit konflik batin, dilema batin yang masih akan kamu alami nantinya. Misalnya mungkin lagi merasa dilema ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan ya, ketika mengejar target, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan intuisimu sambil lebih diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kalian yang ingin mengambil keputusan apapun juga nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 8 pedang nih. Jadi untuk bulan Juli memang ada yang tiba-tiba merasa kurang percaya diri gitu ya, kurang pede ketika mengambil keputusan, kurang pede ketika mengejar tujuan. Jadi perlu untuk lebih optimis nantinya Capricorn ya selama bulan Juli yang akan datang. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Capricorn, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Page of Swords. Jadi ceritanya sekitar bulan Mei memang ada yang lagi merasa penasaran sekali gitu ya. Jadi mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui, Capricorn. Misalnya mungkin lagi mencari informasi baru, ya mencari kejelasan misalnya, mungkin lagi mencari kejelasan dari seseorang, mencari kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan dan lain-lain. Dan semuanya itu telah kamu hadapi sambil berpikir tenang ya dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi memang ada langkah moderasi ya, pelan-pelan, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan, sambil apa? Sambil lebih berpikir jernih ya, satu pedang tadi. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan. Jadi sepertinya untuk bulan Mei memang ada yang pernah mengalami ketidakpuasan ya dalam kehidupan kalian. Mungkin ada semacam suatu hal yang membuat dirimu itu kurang terima akhir-akhir ini. Namun semuanya itu tetap bisa kamu hadapi dengan semangat tinggi di sini, King of Wands ya, merasa lebih ambisius, lebih termotivasi untuk memperbaiki keadaan tadi ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Mei yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu The World. Lihat kartunya sampai muncul 2 kali di sini. Jadi artinya memang ada upaya ya untuk merampungkan sebuah siklus dan permasalahan setelah menerima sebuah kejelasan nantinya. The Sun ya. Jadi kejelasan akan kamu terima yang bisa kamu gunakan gitu ya untuk merampungkan urusanmu, urusan dan permasalahanmu masing-masing, Capricorn. Jadi kira-kira apa yang mesti dirampungkan nantinya? Ada The World. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The High Priestess yang melambangkan energi pasif. Jadi memang ada langkah pasif ya, tidak terlalu aktif untuk mengejar tujuan. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang kondisimu seperti apa sebelum mengambil tindakan dan keputusan, sambil lebih kerja keras tentunya ya, 3 tongkat tadi. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu ya. Jadi jelas sekali ya, jadi memang ada upaya gitu untuk merampungkan urusanmu masing-masing, merampungkan siklus dan permasalahan terutama yang berkaitan dengan masa lalumu sendiri, 6 cawan. Jadi mungkin ada suatu hal yang lagi menggantung gitu ya, ada sebuah masalah yang lagi menggantung akhir-akhir ini dan semuanya itu perlu untuk dirampungkan, diselesaikan ya selama bulan Juni nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Yang pertama ada kartu 8 cawan. Jadi artinya pikiranmu lagi fokus ya untuk merencanakan ulang masa depanmu sambil apa? Sambil lebih mempergunakan intuisimu nantinya, Knight of Cups ya. Jadi kira-kira rencana apa yang perlu diatur ulang nantinya, Capricorn. Di bawahnya lihat ada kartu 3 cawan. Jadi hati-hati ya. Jadi mungkin ada yang tiba-tiba merasa agak dilema tadi, 5 tongkat. Mungkin lagi merasa dilema ketika menghadapi orang-orang terdekat nantinya, 3 cawan. Seperti teman, keluarga, orang yang kamu sukai, bahkan mungkin dengan orang-orang di tempat kerja misalnya ya. Jadi perlu untuk ekstra bersabar nantinya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Moon yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian ya. Jadi hati-hati, mungkin ada sedikit unsur ketidakpastian juga yang masih akan kamu alami nantinya, dan semuanya itu mungkin akan membuat dirimu tuh kurang percaya diri nantinya ya. 8 pedang, kurang pede ya, kurang pede ketika mengambil keputusan, kurang pede ketika mengejar tujuan ya, dikarenakan faktor ketidakpastian tersebut, The Moon. Jadi perlu untuk lebih mempergunakan intuisimu nantinya ya sekitar bulan Juli yang akan datang. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.